Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Amelia dengan NIM F 2019-01-114 dari kelas C3 Farmasi Universitas Mandala Madura Kendari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dua golongan obat antibiotik, yaitu yang pertama tetrasiklin, yang kedua yaitu amfenikol. Pokok pembahasan yang pertama definisi antibiotika, yang kedua golongan antibiotika tetrasiklin, yang ketiga golongan antibiotik amfenikol. Selanjutnya, definisi antibiotika berasal dari kata antibiosis yang berarti melawan hidup. Istilah ini digagas oleh Ed Fleming yang mendefinisikan antibiosis sebagai konsep biologis kelangsungan hidup di mana organisme menghancurkan organisme lainnya demi bertahan hidup. Pada tahun 1942, Wasman mendefinisikan antibiotika sebagai bahan kimia dihasilkan oleh mikroorganisme yang memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan atau mematikan mikroorganisme. Golongan antibiotika berdasarkan spektrum aktivitasnya. Yang pertama, antibiotika dengan spektrum luas efektif baik terhadap gram negatif. Contoh, turunan tetrasiklin, turunan amfenikol, turunan amigdaloxida, turunan makrolida rimpafizin, beberapa turunan penisilin seperti ampicillin, amoxicillin, bencapicillin, karbenicillin, betasilin, pimpacillin, sulbenicillin, dan titrasilin, dan sebagian besar turunan cefalosporin. Yang kedua, antibiotika dengan spektrum luas efektif baik terhadap gram positif. Contoh, bacitracin, eritromisin, sebagian besar turunan penisilin seperti benzicillin, penicillin G prokain, penicillin V, penicillin K, penicillin NA, turunan ninkosamida, asam fusidat, dan beberapa turunan cefalosporin. Yang pertama, golongan antibiotika tetrasiklin. Turunan tetrasiklin didapat dari hasil isolasi kultur Streptomyces sp dan dikembangkan secara semisintetik, merupakan turunan oktahidronaftasen yang terbentuk oleh gabungan 4 buah cincin. Stereokimianya sangat kompleks karena mempunyai 5 atau 6 pusat atom C asimetrik. Selanjutnya, mekanisme kerja tetrasiklin. Turunan tetrasiklin senyawa bakteriostatik karena mempunyai sifat pembentuk kelat. Aktivitas bakterinya disebabkan oleh kemampuan untuk menghilangkan ion-ion logam yang penting bagi kehidupan bakteri seperti ion Mg. Efek samping penggunaan tetrasiklin bisa menyebabkan munculnya efek samping yang bisa timbul dapat berupa mual dan muntah, kram perut, nyeri ulu hati, pusing, diare, hilang nafsu makan, sakit kepala, dan bercak putih yang perih atau sariawan di dalam mulut atau bibir. Hubungan struktur dan aktivitas. Yang pertama yaitu gugus farmakor dengan aktivitas biologis penuh adalah senyawa sistematik saniklin. Yang kedua yaitu pengaturan linear dari 4 cincin adalah prasyarat untuk dapat menimbulkan aktivitas biologis. Yang ketiga yaitu adanya 2 sistem elektron yang berbeda, gugus farmakor fenoldiketon dan tetrabinmueton, cukup penting untuk aktivitas antibakteri. Selanjutnya yang keempat yaitu adanya gugus 4-dimetilamino, penting untuk pembentukan ion Zwitter untuk distribusi optimum dalam tubuh dan untuk aktivitas in vitro. Yang kelima yaitu pada gugus 2-karbonamid, hanya gugus karbonil yang penting untuk aktivitas. 1 atom H pada gugus amina dapat diganti dengan gugus lain tanpa kehilangan aktivitas. Selanjutnya yang keenam pada gugus 2-karbonamid, hanya gugus karbonil yang penting untuk aktivitas. 1 atom H pada gugus amina yang diganti dengan gugus lain tanpa kehilangan aktivitas. Selanjutnya yang kedua yaitu golongan antibiotika amfenikol. Turunan amfenikol adalah antibiotika yang terdiri dari kloramfenikol dan senyawa sintetik analognya amfenikol, merupakan senyawa bakteriostatik dengan spektrum luas, bersifat mudah larut dalam lemak sehingga mudah menembus sel bakteri.
Selanjutnya yaitu mekanisme kerja amfenikol. Mekanisme kerja amfenikol adalah penghambat biosintesis protein pada siklus pemanjangan rantai asam amino, yaitu dengan menghambat pembentukan ikatan peptida. Selanjutnya, efek samping yang ditimbulkan adalah supresi sumsum tulang, Gray baby syndrome, nutrisi optik pada anak, pertumbuhan kadida di saluran cerna, dan ditimbulnya ruam. Selanjutnya yaitu hubungan struktur dan aktivitas. Yang pertama yaitu A. Modifikasi pada cincin benzen terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu P. Nitrobenzen dapat diganti dengan bifenil 4-brombifenil atau 4-metilbifenil tanpa kehilangan aktivitas antibakteri secara bermakna. Yang kedua yaitu penggantian gugus fenil dengan gugus aromatik atau siklik lain seperti sikloheksil, furil, naftil, pirdil, kulinolil, dan tienil menghilangkan aktivitas. Selanjutnya yang ketiga yaitu penggantian gugus nitro dengan gugus penarik elektron kuat seperti asetil atau metilsulfonil. Senyawa tetap aktif sebagai bakteri. Selanjutnya yang keempat yaitu pemindahan gugus nitro ke posisi orto atau meta juga menurunkan aktivitas antibakteri. Selanjutnya yaitu yang kedua B, rantai samping asli sangat penting untuk aktivitas antibakteri. Peningkatan ukuran rantai menyebabkan penurunan aktivitas. Selanjutnya yang ketiga yaitu C, stereokimia sangat berperan untuk aktivitas antibakteri. Selanjutnya yang keempat yaitu D, penggantian dua gugus hidroksil, peluasan atau pendekakan gugus CH2OH ujung dan substitusi atom H pada C2 menghilangkan aktivitas antibakteri. Yang selanjutnya itu yang E, penggantian atom dikloro dengan dibromo menurunkan kekuatan antibakteri, sedangkan penggantian dengan gugus CF3 dapat meningkatkan aktivitas. Baiklah, itu tadi penjelasan dua golongan obat antibiotik. Yang pertama tetrasiklin, yang kedua amfenikol. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.